Bayangkan berada di Maracana, kuil sepak bola Brasil pada malam yang kelam di tahun 2021. Sorak-sorai pendukung tuan rumah yang biasanya menggetarkan lawan tiba-tiba hening digantikan oleh raungan kemenangan Argentina. Final Copa America itu menjadi titik balik Lionel Scaloni, pelatih yang awalnya dipandang sebelah mata, membawa Albiceleste mengalahkan Brasil 1-0 di kandang mereka sendiri, mengakhiri paceklik trofi Argentina selama 28 tahun sekaligus memulai era dominasi yang tak terbantahkan atas rival abadinya. Sejak saat itu, Brasil, sang raksasa 5 kali juara dunia, tak lagi mampu menandingi Argentina baik di level senior maupun junior, dan rivalitas yang dulu sengit kini tampak seperti tarian satu arah. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Dominasi Argentina atas Brasil di era Scaloni bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari transformasi mental dan taktikal yang luar biasa. Data berbicara sendiri, sejak 2021, Argentina telah mengalahkan Brasil di berbagai panggung, mulai dari final Copa America hingga laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Mereka mencatatkan kemenangan bersejarah di Maracana pada November 2023 dengan skor 1-0, mengakhiri rekor tak terkalahkan Brasil sebagai tuan rumah di kualifikasi sepanjang sejarah. Tak hanya itu, Argentina menjadi tim pertama yang mencetak 4 gol ke gawang Brasil dalam satu pertandingan kualifikasi. Sebuah pukulan telak bagi Seleção yang dulu disegani karena pertahanannya yang kokoh. Di level junior, Argentina bahkan lebih brutal. Mereka menghajar Brasil 6-0 di kejuaraan Sudamericano U20, menyingkirkan mereka dari Olimpiade dengan kemenangan di Pra-Olimpiade U23 dan menggasak mereka 3-0 di perempat final Piala Dunia U17. Sementara Argentina menanjak, Brasil justru terpuruk dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak kemenangan mereka di final Copa America 2019, Seleção mengalami kemunduran drastis. Mereka tersingkir di perempat final Piala Dunia 2022 oleh Kroasia melalui adu penalti, kehilangan Neymar akibat cedera ligamen yang membuatnya absen hampir 2 tahun, dan mencatatkan rekor memalukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Brasil kalah 3 kali beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Instabilitas di luar lapangan memperparah situasi. Pelatih Tite mengundurkan diri setelah 6 tahun. Fernando Diniz dipecat dan Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, digulingkan oleh pengadilan. Di tengah kekacauan itu, Argentina terus menari di atas reruntuhan kejayaan Brasil, bahkan tanpa kehadiran Lionel Messi di beberapa laga krusial. Scaloni telah mengubah Argentina menjadi monster mental yang tak bisa diprovokasi. Ketika bintang Brasil, Rafinha, dengan arogan menyatakan akan memberi paliza kepada Argentina di dalam dan luar lapangan, Albiceleste menjawab dengan cara mereka, diam di luar, bicara di lapangan. Kiper Emiliano Dibu Martinez menyinggung Rafinha dengan nada sarkastik. Dia perlu sedikit pendidikan. Sementara Leandro Paredes mengungkap bagaimana ucapan itu langsung dikirim ke grup WhatsApp tim untuk memicu semangat. Scaloni dengan bijaksana memilih memaafkan. Saya tahu dia membela negaranya, bukan bermaksud jahat. Hasilnya, Argentina menang lagi dan Brasil kembali menelan pil pahit. Malam yang dingin di Estadio Monumental berubah menjadi pesta besar bagi pendukung Argentina. Di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion, timnas Argentina menggasak Brasil dengan skor telak 4-1 dalam laga matchday 14 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Rabu pagi waktu Indonesia. Hanya 4 menit berjalan, Julian Alvarez membuka keunggulan Argentina setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Nahuel Molina. Gol itu seperti alarm yang membangunkan semangat Albiceleste. 8 menit berselang, Enzo Fernandez menggandakan keunggulan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan kelengahan lini tengah Brasil. Brasil sempat membalas melalui Mateus Cunha di menit ke-26, memanfaatkan blunder Christian Romero, tetapi harapan Seleção itu pupus ketika Alexis Mac Allister mencetak gol ketiga di menit ke-37 lewat serangan balik yang mematikan. Puncaknya datang di menit ke-71 saat Giuliano Simeone, putra legenda Diego Simeone, menyelesaikan kemenangan dengan sepakan akurat dari sudut sempit, mengakhiri perlawanan Brasil yang kian melempem. Dominasi Argentina ini terasa semakin ironis mengingat absennya Lionel Messi dan Lautaro Martinez akibat cedera. Tanpa dua bintang utamanya, Scaloni membuktikan kedalaman skuad yang dimilikinya. Keunggulan Argentina tak hanya terlihat dalam duel head-to-head, tetapi juga dalam konsistensi mereka mengatasi kutukan tandang. Di era Scaloni, mereka menang di Bolivia setelah 15 tahun, di Peru setelah 16 tahun, di Venezuela setelah 14 tahun, dan di Uruguay setelah 12 tahun. Catatan yang menunjukkan betapa tangguhnya
rapuhnya tim ini. Sebaliknya, Brasil kini menjadi tim yang rapuh. Mereka kebobolan lebih banyak gol dalam 6 pertandingan kualifikasi terakhir dibandingkan seluruh kampanye kualifikasi sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, gagal lolos ke Olimpiade setelah dikalahkan Argentina. Rivalitas Argentina-Brasil yang dulu diwarnai ketegangan seimbang dan drama epik, kini telah berubah wajah. Di tangan Scaloni, Argentina bukan lagi sekadar tim yang mengandalkan bakat individu seperti Messi, tetapi sebuah mesin kolektif yang haus kemenangan. Brasil yang pernah menjadi tolok ukur sepak bola dunia, kini terpuruk dalam bayang-bayang kebesaran masa lalu mereka. Ketika Vinicius Junior, bintang muda Brasil, lebih sering menelan kekalahan 2 kali daripada melepaskan tembakan ke gawang 1 kali dalam 3 laga melawan Argentina. Pesan itu jelas, era baru telah tiba dan Argentina adalah rajanya. Di triwulan pertama 2025, pertanyaan bukan lagi siapa yang akan menang dalam duel klasik ini, tetapi seberapa jauh Brasil harus merangkak untuk kembali menantang dominasi Argentina yang tak tertandingi.